ada cutter cerutu seperti ini. Saya Musa, owner dari toko tembakau Galileo. Kita akan mereview cerutu dari Jember, yaitu Caraka. Untuk Caraka sendiri, dia produksi di Jember dan nama pabriknya itu dari CTI. Nah, untuk varian Caraka sendiri ada 4 varian, yaitu half corona, kemasan paper. Untuk satu bungkusnya isi 5 batang. Ada varian yang kedua yaitu Corona Gorda, dia kemasan single pack. Kemudian ada varian yang ketiga yaitu Robusto long filler, sama single pack juga. Dan yang terakhir ada Robusto short filler. Cerutu Caraka sendiri lebih dominan single pack semua, kecuali yang half corona ini. Yang untuk khusus half corona dia isi 5 batang. Dan untuk 3 lainnya dia isi 1 batang. Kita akan mereview varian Corona Gorda. Sekarang kita buka dulu kemasannya. Pertama kita coba dulu dari bentuk cerutunya sendiri. Untuk warna cerutunya dari warna coklatnya merata. Jadi biasanya kan kalau cerutu itu, kalau setahu saya ada warnanya yang tidak merata. Jadi ada yang di daun pertama ada yang coklat muda, terus di bagian lain ada yang coklat tua. Nah, untuk warna dari cerutu ini sendiri coklatnya coklat terang dan merata semua. Ini review dari, ya bisa dibilang pemula lah, pemula untuk cerutu. Cerutu ini sendiri dari bagian bawahnya ya tetap harus di-cut. Biasa untuk cerutu-cerutu ukuran besar kayak Robusto, Corona, half Corona, biasa bagian bawahnya ini harus di-cut. Untuk cuttingnya sendiri biasanya yang umum ada cutter cerutu seperti ini, pemotong yang bentuknya lingkaran. Nah, kalau pemotong cerutu itu kan biasanya ada yang bentuk gunting, terus ada V-cut. V-cut itu jadi bentuk motongnya itu ukuran V gitu aja, cuma 1 garis. Dan ada juga pemotongnya itu nama jenisnya itu kalau nggak salah punch. Jadi punch itu cuma ngebolongin di tengahnya aja. Nah, seperti kayak yang di Cora ini kan ada untuk punch-nya. Jadi untuk pemula saya sarankan untuk awalan pemotongnya yang seperti umum, pada umumnya saja yang pakai round, yang bulat seperti ini, supaya cita rasanya keluar semua. Kalau V-cut itu kan dia karakter rasanya lebih bold. Nah, takutnya untuk awal coba cerutu dia terlalu pahit, karena cerutu itu dominan dengan rasa pahit. Ya ibaratnya kayak espressonya kopi lah. Kalau espresso kan orang baru awal coba itu kan dia rasa pertama yang mereka rasakan itu kan pahitnya doang. Tapi kalau orang sudah terbiasa nyoba espresso, rasa pahitnya cenderung lebih hilang. Jadi lebih terasa cita rasa kopi aslinya. Sama juga dengan cerutu, biasanya untuk awalan yang berasa awal itu baru pahitnya aja. Cuma nanti isapan kedua, ketiga, dan sampai tengah ke bawah, rasa pahitnya cenderung lebih hilang. Tapi juga tergantung dari jenis dan merek cerutunya juga. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita coba dulu untuk cerutu ini. Pertama kita cutting dulu. Kita bersihin dulu supaya rapi. Nah, untuk trik cerutu supaya lebih nikmat, jadi nggak terlalu berasa rasa gosongnya, biasanya untuk awalnya kalau rokok itu kan kita langsung bakar, langsung hisap. Kalau cerutu kita bakar dulu di awal baru dihisap sampai baranya merah merata. Untuk kalau bakar cerutu di outdoor bisa pakai korek cat.
bisa yang single jet, double jet atau triple jet. Untuk sekarang saya pakainya yang triple jet, jadi apinya ada 3 seperti ini. Nah seperti ini ada 3 api. Jadi kenapa pakai yang jet bukan korek gas? Supaya pembakarannya lebih merata, karena ini kan tembakau yang dipres dan tebal, jadi pembakarannya harus yang besar. Atau kalau indoor saya sarankan pakai korek kayu, jadi cita rasanya tuh lebih keluar biasa kalau pakai korek kayu itu tuh, dan nggak ngerusak rasa cerutu. Oke, untuk awal kita bakar dulu pakai korek jet. Kita bakar sampai merata, sampai merah. Nah, supaya aroma dari cerutunya keluar. Untuk aroma lebih ke smoky, kalau yang cara Corona Gorda ini ya agak kuat aroma smokinya, dan dominan tembakau besuki sepertinya kalau ini. Nah kalau udah rata seperti ini, tinggal kita hisap sambil dibakar dikit. Untuk rasanya, kalau untuk awalan ini cenderung rasa pahitnya nggak terlalu berasa sih kalau yang saya rasain. Sama ada hitnya dikit di leher. Nah untuk cerutu, cara menikmatinya juga beda. Biasanya biasa kalau orang pakai cerutu itu, kalau rokok itu kan mereka pasti disedot terus ditelan. Kalau cerutu dia lebih dihisap tapi nggak ditelan. Jadi dihisap sampai tarian terakhir, habis itu dikeluarin dari hidung dikit-dikit sama dari mulut. Kalau misalnya mau ditelan bisa, tapi saya sarankan diasap-asap terakhir aja, jangan langsung semua. Kenapa nggak ditelan? Soalnya cita rasanya biasanya nggak terlalu berasa kalau ditelan. Kedua, karena ini tembakau murni dan dipres, jadi kadar nikotin dan tarnya biasa agak besar. Nanti untuk ukuran segini, kalau ditelan biasa agak sesak di dada. Untuk awalan ya biasa agak sesak. Apalagi ukuran sebesar ini. Kalau untuk ukuran sigarillos atau ukuran mini sigar, oke lah kalau misalnya buat ditelan. Soalnya nggak terlalu besar juga ukurannya. Kita coba lagi. Untuk awalan cocok sih ini, soalnya nggak terlalu pahit untuk di bakaran pertama ya. Nah biasanya cerutu itu karakter rasanya ada di 3 bagian, bakaran awal, tengah, sama bagian bawah. Nah untuk awal ini yang tadi saya rasakan, rasa pahitnya cenderung tipis dan tariannya itu agak nyegrak dikit di leher, ya kayak rokok putihan gitulah modelannya. Sama ada cita rasa creamy, tipis di aftertaste ya setelah dikeluarin. Dan untuk jumlah asapnya sendiri dari bakarannya juga tidak terlalu banyak juga sih, lebih ke tipis. Soalnya tariannya itu dia agak berat dikit, tapi bukan yang berat sampai nggak bisa dihisap ya, nggak juga. Sama lebih nikmat lagi kalau cerutu sambil dicokot. Nah seperti ini jadinya. Coba kita lihat ya ini ya, kira-kira durasi pemakaiannya berapa lama untuk ukuran segini. Apakah setengah jam, 1 jam, atau kurang dari setengah jam. Dan untuk rollingannya sendiri ya menurut saya rapi sih kalau ini. Soalnya bisa dilihat dari warna abunya itu lebih cenderung putih. Dan kenapa saya bilang rollingannya rapi? Soalnya abunya nggak gampang jatuh. Nah biasanya ngelihat rollingan cerutu yang rapi bisa dilihat dari abunya. Kalau abunya nggak gampang jatuh, berarti rollingannya rapi dia. Karena cerutu itu kan handmade, nggak bisa pakai mesin. Jadi dilihat rollingannya rapi atau enggak. Biasanya untuk gambaran kasarnya dilihat dari abunya, gampang jatuh atau tidak. Nah bisa dilihat sendiri. Untuk sementara abunya masih kuat, belum jatuh-jatuh. Ini udah sampai bakaran tengah ya ini ya.
Bisa dilihat abunya masih nempel, masih kuat. Nah, biasa kalau cerutu itu ada kompetisinya, namanya kalau nggak salah ya, ini ya koreksi kalau kata saya salah. Namanya itu Cigar Ash Competition. Jadi kompetisi abu cerutu. Nah, kompetisinya itu jadi lomba isep-isepan cerutu sampai panjang-panjangan abu, mana abu yang paling panjang itu dia yang menang. Biasanya kalau kompetisi cerutu kayak gitu biasanya. Ini udah sampai tengah, kita coba ya rasanya seperti apa. Kalau yang saya rasain ini sih cenderung lebih ada spicy-nya tipis ya di aftertaste-nya. Sama creamy-nya agak lebih berasa kalau pas yang di tengah ini. Cuma lebih dominan di spice-nya tadi, itu ada spice-nya tipis dia. Nah, biasanya kalau orang buat bakar cerutu awal kadang-kadang nggak rata ini. Kayak misalnya ini agak miring. Ini kan agak miring abunya. Bisa diakalin jadi diisap tapi sambil diputar cerutunya. Jadi biar merata nanti apinya. Contohnya jadi seperti ini. Nah, itu teknik supaya bakarannya, misalnya kalian bakar cerutu tapi agak miring atau bakarannya nggak merata, pakai trik itu bisa juga. Ini abunya mending saya buang dulu aja ya daripada tumpah nanti mah repot. Oke, ini baru masuk tengah, nanti coba saya rasain sampai bakaran bawah, kira-kira ada cita rasa yang berubah nggak dari itu. Nah, ini sudah sampai bakaran bawah ya. Nah, untuk biar nggak terlalu mengganggu, pita di cerutunya kita lepas dulu. Untuk rasa dari bagian bawah, kalau yang saya rasain ini spice-nya lebih berasa lagi dia. Jadi untuk yang suka cita rasa spicy cocok pakai ini. Nah, untuk throat heat-nya lebih berasa juga ini. Jadi kayak ya semacam kayak rokok putihan gitulah modelannya. Sama ada cita rasa smoky, kayak ada rasa-rasa gosong gitulah, gosong-gosong kayak rokok putihan kayak Marlboro atau sejenisnya lainnya gitu. Lebih kuat di cita rasa smoky-nya tadi itu. Dan tariannya cenderung lebih bold kalau ini. Untuk overall cocok sih untuk pemula ini. Soalnya balik tadi dari rasa kadar pahitnya sendiri itu, pahitnya cenderung ya mungkin bisa dibilang 10%, 5% lah, jadi nggak terlalu berasa pahitnya. Terus lebih dominan ke spicy-nya itu, yang aftertaste-nya itu, sama throat heat-nya tuh nggak terlalu kuat banget gitu, jadi nggak terlalu nyegrak di leher gitu lah, jadi enak buat dinikmati sambil ngopi atau sambil nyantai di daerah-daerah yang dingin atau sambil di pantai untuk suasana-suasana tertentu cocok ini. Dan bisa dilihat juga untuk bagian bakaran bawah asapnya lebih tebal ya tadi ya, lebih apa, asapnya itu lebih kuat lah, lebih banyak gitu. Sama lebih ada panasnya tipis mungkin karena bagian bawah ya, jadi panasnya agak lebih berasa di mulut. Nah, biasanya kalau untuk orang pakai cerutu, kalau misalnya sudah sampai bagian bawah sini kan biasa dipegangnya agak susah. Untuk ngakalinnya jadi bisa ditancepin pakai mungkin tusuk gigi, itu modelan tusuk gigi, ditancepin sambil dipegang tusuk gigi ya, jadi nggak kena tangan dan bara di bagian atasnya ini nggak kena tangan juga, jadi lebih aman. Untuk overall ya 1-10 ya buat saya 8,5 lah untuk awalan. Oke, itu review Caraka Corona Gourda dari saya. Dan disclaimer ya, ini ya untuk selera kembali ke lidah masing-masing, jadi nggak bisa misalnya saya bilang ini enak untuk semua orang, bisa jadi oke, bisa jadi ya kurang, bisa jadi enak banget. Tapi untuk saya yang biasa coba berbagai macam cerutu yang untuk awalan,
ini cocok untuk awalan. Dan untuk yang biasa daily cerutu masuk juga, ini untuk harian juga atau untuk momen tertentu, momen spesial cocok juga ini untuk menemani dengan pairing kopi atau mungkin ada yang pairingan dengan alkohol bisa juga. Nah, untuk yang penasaran dengan cerutu ini atau tertarik dengan cerutu Caraka, bisa order, bisa cek di map tembakau dan cerutu Galileo. Dan kalau misalnya mau coba cerutu-cerutu lain, mulai dari yang harga bawah sampai harga atas kita ada semua. Nah, untuk yang di luar Jogja bisa juga order di online shop kami, ada di Tokopedia dan Bukalapak. Kalau untuk order di luar marketplace bisa juga lewat WA, nanti bisa hubungin link di bawah ini. Oke, sekian review dari saya, sampai berjumpa lagi di video lainnya.